Jadi kalimat jeda itu adalah alibi dari penjual-penjual yang tidak punya ilmu ataupun penjual sebenarnya jual skincare abal-abal. Oke, kembali deh ke jualan ya. Kembali ke basic utama Ratu Entok, yaitu Honor RE Glow ya. Kalau skincare baru Ratu Entok biangnya. Kalau sejarah Gonjes, itu pun sejarah sesuai dengan versi mereka ya. Versi iblis, bukan versi Indonesia, bukan versi Islam. Jadi Islam kuatkan pondasinya ya, yakinkan, teguhkan keimanannya, minta kepada Allah jangan sampai kita dimasuki dajjal yang bertopengkan kelembutan dan narasi-narasi yang begitu indah ya. Nah, salak flek sebenarnya Entok sudah beredukasi 1000 juta kali. Salak flek itu tidak butuh jeda. Tapi salak flek itu adalah dipakai kalau kamu sudah pakai perawatan skincare tertentu, mau itu RE Glow ataupun di luar RE Glow, tapi ada flek yang membandel ataupun ada tempat-tempat yang membandel, baru dipakai Salep Glow. Salep Glow Entok perkatakan berjuta kali hanya dipakai malam hari, hanya dipakai di tempat yang ada flek aja, itu pun dipakai setelah pemakaian krim malam, itu pun dipakai di tempat yang ada fleknya aja setelah pemakaian krim malam tersebut ya. Tipis merata dan dipakai 1 sampai dengan 7 hari. Lebih dari 7 hari pakaiannya, jadi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, simpan dia di dalam kulkas. Itu pun dipakai jadi seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalau masih ada fleknya. Kalau tidak, ditaruh di tempat yang lain aja, seperti di ketiak, selangkangan, siku, dengkul, ataupun di tempat kaki-kaki yang ada kuriknya. Seperti itu beb. Jadi sebenarnya Entok itu jualan sama sekali, bukan hanya jualan, tapi aku beredukasi setiap detiknya, setiap menitnya. Tapi kuping kamu aja yang tidak mau mendengar. Sama seperti orang-orang yang ditutup hati dan kupingnya dengan kebenaran, dengan selalu mengatasnamakan historis. Sementara historis saja kadang-kadang seperti inilah kejadiannya. Sudah ada pun tapi tidak bisa didengar. Nah, baru mama-mama banyak yang terdoktrin dan banyak orang yang tidak punya keteguhan hati yang terdoktrin dengan kata jedah. Jadi bukan hanya di agama, dalam skincare pun kadang-kadang banyak doktrin-doktrin sesat, yaitu jedah. Apa itu jedah? Di jedah kalau dari skincare abal-abal, skincare dajjal, pindah ke skincare dajjal. Kalau selama ini kamu pakai skincare dajjal yang kamu minum baygon, tiba-tiba kamu ditawari susu, masa kamu harus berpikir dengan kalimat jedah? Tidaklah. Kalau selama ini kamu minum racun, tapi kamu kali ini dikasih susu, yang ngapain jedah langsung minum. Tapi kalau kamu juga dikasih susu, tapi ini ditawari susu juga, tapi kamu masih memikirkan kalimat jeda, kenapa harus dijeda? Kalau itu vitamin, ini juga vitamin. Situ sayur kangkung, sini satu sayur bayam. Kenapa tidak? Apa yang salah dengan kangkung dan bayam? Tidak dong. Jadi melengkapi vitamin seharusnya. Kalau memang kamu pun mau beralih, kan seperti itu. Jadi tidak ada jeda, itu tidak ada kalimat jeda. Itu doktrin yang salah. Jadi kalimat jeda itu adalah alibi dari penjual-penjual yang tidak punya ilmu ataupun penjual sebenarnya jual skincare abal-abal, skincare yang berbahaya. Karena dia tahu yang dia pakai yang hancur yang di awal daripada lebih hancur yang sekarang muka aku terbakar, aku suruh jeda dulu lah biar aman supaya masuk punya dia tidak makin terbakar. Tapi kalau RE Glow rangkaian apapun yang untuk jual udah jelas murni sebagus-bagusnya, tidak ada jeda. Tapi mana tahu estimasi memang kamu tidak ada di kota Medan, menunggu produk datang, kamu cukup pakai sabun atau toner yang tertinggal dari skincare yang lama. Itu udah termasuk menjeda, tapi bukan mencerdah dalam kalimat supaya baik, supaya diterima, supaya jadi benar, enggak. Karena memang produknya kan jauh. Estimasi harus terjadi kan karena kamu di luar kota Medan. Cukup pakai sabun, bukan sama sekali tidak pakai apa-apa. Jadi kebun binatang lah mukanya, nggak cuci muka, nggak pakai toner. Ya, itu harus dipakai yang 2 itu, yang lainnya baru ditinggalkan. Itu udah termasuk menjeda, tapi bukan menjeda dalam arti yang di pikiran kalian.